Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Sabtu 2 Mei 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini dan mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari katakan, keselamatan oleh Tuhan datang. Mari dan teruskan serta beritakan tentang yang Yesus diberi. Bukalah hatimu mari terima Dia. Buanglah jongkamu dan tetaplah percaya. Ucaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Salah puji bagi Tuhan Yesus. Mari sebarkan, mari katakan, keselamatan oleh Tuhan datang. Mari dan teruskan, beritakan, nama Tuhan di dalam Yesus diberi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang lagi dengan segala kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam segala aktivitas kami hari ini. Walaupun kami masih berada dalam suasana yang mencekam saat ini Tuhan. Menjadi pergumulan kami bersama, pergumulan dunia, namun kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Malam ini ya Tuhan, kami kembali dalam kerinduan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Ya Allah, ya Roh Kudus, Engkau yang akan memperlengkapi hamba-Mu ini. Semoga firman kebenaran-Mu dapat dibaca dan diuraikan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu. Saya ulangi,
Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis, seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berberat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajahkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Tema renungan kita pada malam hari ini, pergi dan sampaikan. Pergi dan sampaikan. Kalau dibawa dalam bahasa Toraja, maleko amu pokadai. Maleko amu pokadai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Apa yang muncul di pikiran Anda jika Anda disuruh untuk pergi menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang tegar tengkuk, pemberontak dan keras hati? Di dalam pembacaan kita tadi, Yehezkel diutus oleh Tuhan, dipanggil ke wilayah pembuangan untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang sedang terhukum. Di dalam pembacaan kita tadi ayat 4 sampai 6. Sekalipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun mereka masih sering memberontak dan menegarkan hati untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak mengubah hati umat Israel, namun karena itu Ia memilih meneguhkan hati Yehezkel agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel. Ayat 8-9 pembacaan kita tadi. Dalam keadaan seperti itulah Yehezkel diutus. Oleh karena itu, selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan Anda? Bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hati dalam kehidupan bersama? Atau seringkah kita mengalami kesulitan dan kejenuhan pelayanan menghadapi mereka?
pada bagian ini Tuhan justru menginginkan kesetiaan kita untuk terus memberi nasihat kepada mereka yang sulit mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Dan apakah tugas kita? Tugas kita adalah menyampaikan seperti yang Tuhan mau kepada mereka yang tegar hati. Karena urusan selanjutnya adalah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendaknya kepada mereka yang terus menegarkan hatinya akan kebenaran. Jika kita pergi menasihati dengan hati yang kuat dan dengan tujuan yang mulia, maka yakinlah bahwa Allah akan meneguhkan hati dan akan menyatakan semangatnya kepada kita ketika kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa yang kita akan dukung dalam doa syafaat. Yang pertama, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang berulang tahun hari ini, yaitu saudara Johan, saudara Maidi, dan saudara Irene. Yang kedua, siswa SMA yang sudah mendapatkan hasil kelulusan pada hari ini. Yang ketiga, jemaat yang masih di lokasi pekerjaan dan anak Ega yang sedang dirawat di rumah sakit. Marilah kita sama-sama bersyafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena hanya pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikanlah pujian-pujian kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Berkatilah firman ini yang kami sudah renungkan, sehingga semakin membentuk kami untuk terus memelihara kehidupan dan kasih persaudaraan di tengah kehidupan yang masih diperkenankan kepada masing-masing kami. Firman Tuhan pada malam ini menasehati untuk tetap setia, untuk tetap selalu menasehati satu dengan yang lain sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat pertambahan usia yang Engkau sudah anugerahkan kepada beberapa anggota jemaat kami, kepada anak-anak kami, antara lain saudara Johan, saudara Maidi, dan saudara Irene. Mari Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami. Lindungi dan berkati mereka. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan. Kami juga tetap mendukung dalam doa anak kekasih Ega, anak dari Bapak Yohanes Masimu, yang sampai sekarang masih berbaring di rumah sakit. Mari Tuhan berkati segala usaha upaya keluarga, sehingga anak kekasih boleh pulih dan sehat kembali. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bagi anak-anak kami sekolah lanjutan atas yang pada saat ini ya Tuhan sudah mendapatkan hasil kelulusan. Kiranya Tuhan berkatilah semuanya itu ya Tuhan. Biarlah hasil ini dia boleh lanjutkan ke jenjang yang di atasnya lagi. Berkatilah semua persiapan mereka ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga masih mendoakan anggota jemaat-Mu yang sampai saat ini masih berada di lokasi, masih terisolasi di sana ya Tuhan, karena masih dalam terisolasi karena pekerjaan. Karena Tuhan berkatilah pekerjaan mereka di sana, berkatilah mereka di sana ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh, tetap kuat, hanya mengandalkan Diri saja ya Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan, mereka akan kembali ke kota Balikpapan untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan anak-anak. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu di muka bumi ini, dimanapun kami berada, kami tidak mampu menghadapi pencobaan dengan mewabahnya virus COVID-19 di tengah-tengah keberadaan kami. Sebagai manusia biasa, kami selalu mengharapkan pengasihan. Kami selalu mengharapkan topangan-Mu. Biarlah wabah ini boleh hilang di muka bumi ini, dan kami tetap bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa atas pemerintah kami, baik pemerintah di pusat maupun pemerintah kami yang berada di pelosok-pelosok. Secara khusus ya Tuhan, pemerintah kami di kota Balikpapan. Mari Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka mampu dan kuat memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Balikpapan. Khususnya ya Tuhan, dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19, bersama-sama dengan para medis, relawan yang bersedia memberikan tenaganya dalam membantu masyarakat, sehingga kami semua dapat melalui dengan baik. Kiranya ya Tuhan memberikan kesehatan yang cukup kepada mereka, sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk segenap anggota jemaat kami, jemaat Laheroi, dalam masing-masing keluarga. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai, memampukan, memberi kekuatan, keteguhan iman dalam menghadapi situasi saat ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami semua rindu, kami semua ingin berjumpa satu dengan yang lain. Kami semua rindu untuk bersekutu, beribadah. Kami rindu bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya, walaupun kami masing-masing di rumah kami tetap setia di dalam doa dan penuh pengharapan. Kalau waktunya nanti Engkau akan mengumpulkan kami dalam ibadah persekutuan di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang telah Kau utus di tengah-tengah kami, jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati dalam keluarganya, berikan kesehatan yang cukup, sehingga beliau dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Demikian juga kami mendoakan para kru multimedia yang membantu pelayanan dalam ibadah live. Ya Bapa, Engkau berkati, berikan kesehatan yang cukup, sehingga mereka mampu mengoperasikan prasarana yang begitu terbatas. Namun mereka mampu menghadirkan renungan di tengah-tengah keluarga kita. Lanjutkan pemeliharaannya ya Tuhan
kepada kami. Peliharakan kami di dalam kami beristirahat. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan untuk mengangkat segala tugas yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Khususnya ya Tuhan, besok akan dilayangkan ibadah jam 8.30 secara live di gereja Jemaat Lahiroi. Kiranya segala yang diperlukan di tempat ini ya Tuhan, baik hamba-Mu, Bapak Pendeta, saudara-saudara kaum majelis gereja yang mengangkat pelayanan ini, yang membantu dalam pelayanan ini, saudara-saudara kru multimedia, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka agar boleh melaksanakan ibadah secara live. Dan kami yang di rumah, bahkan kita semua boleh menikmati persekutuan bersama-sama. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Segenap majelis mengucapkan selamat pendidikan nasional. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekian.